Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di ruang cerita bersama Kakak Juli. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dari sahabat kita yang bernama Airin dengan judul cerita Dewi Retna Lestari dan Baku si Raksasa. Gimana ceritanya? Seru banget kayaknya. Yuk langsung aja kita saksikan bersama-sama. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Airin Aranha Amora. Saya berasal dari SD 204 Palembang. Saya akan cerita dari daerah Yogyakarta yang berjudul Dewi Retna Lestari dan Baku si Raksasa. Simak ceritanya ya teman-teman. Di sebuah hutan yang lebat di tengah pulau Jawa, hiduplah seorang raksasa. Badannya sangat besar, sehingga tanah berdebum ketika ia melangkah. Tung, tung, tung. Para penduduk di sekitar hutan menyebutnya Ki Baku. Baku adalah bahasa Jawa yang berarti kuat. Disebut demikian, raksasa itu sangatlah kuat. Ia bisa memangsa hewan apa saja. Perutnya yang besar seperti tidak pernah kenyang. Dari masa ke masa, raksasa itu semakin bertambah besar. Tentu saja makhluk sebesar itu perlu makan lebih banyak lagi. Ketika hewan-hewan di hutan mulai semakin habis karena habis dimangsa dan tidak mengenyangkan perutnya juga, yang mulai memangsa manusia. Para dewa di kayangan sudah lama mengamati tingkah pola raksasa itu. Sang Raja Dewa semakin khawatir karena dewa yang ia kirim kembali ke kayangan dan menyatakan menyerah. Sang Raja Dewa pun berpikir, gimana cara melawankan Kiai Baku tanpa melukai satupun dewa-dewiku? Putus sang Raja Dewa. Dewi Retna Lestari pun menghadap sang Raja. Ada apa Dewi Retna Lestari? Tanya sang Raja Dewa. Hamba dengar Baginda Raja sedang memikirkan cara untuk melawan Kiai Baku. Mungkin hamba bisa membantu? Benar. Tapi aku tidak akan melawan. Aku tidak akan mengirimmu ke hutan itu. Lihat saja, dewa yang terkuat pun tidak bisa mengalahkan raksasa itu. Jika kita tidak bisa melawannya dengan adu kekuatan, mungkin kita bisa melawannya dengan cara lain, kata Dewi Retna Lestari sambil menceritakan rencananya tersebut. Sang Raja Dewa pun setuju dengan rencana Dewi Retna Lestari. Turunlah Dewi Retna Lestari ke hutan itu. Ia pun bertemu dengan raksasa itu. Raksasa itu pun menggenggam Dewi Retna Lestari. Ia pun memerhatikan Dewi Retna Lestari. Ia pun terpesona dengan kecantikan Dewi Retna Lestari. Jangan makan aku, raksasa, kata Dewi Retna Lestari. Hahaha, aku tidak akan memakanmu, tetapi aku akan menjadikanmu istriku. Istrimu? Memangnya apa yang bisa kau berikan kalau aku mau menjadi istrimu? Hohohoho, aku bisa memberikan apa saja. Aku ini kan kuat dan sakti, kata raksasa sambil menyombongkan kekuatannya. Benarkah? Apakah kau bisa memegang kata-katamu bahwa aku boleh meminta apa saja? Iya, kau boleh meminta apa saja. Aku ingin awan yang kemerahan itu. Ia tampak cantik sekali, kata Dewi Retna Lestari sambil menunjuk langit. Hohoho, itu mudah sekali. Aku akan mengambil sebanyak-banyaknya. Tidak, biarlah cakar-cakarmu. Awan-awan yang indah itu akan robek terkena cakar-cakarmu. Aku tidak mau, rajuk Dewi Retna Lestari. Kiai Baku pun melihat cakar-cakarnya. Ia tidak mungkin memotong cakar-cakarnya. Itu berguna saat ia melawan mangsanya. Jadi bagaimana?
aku saja yang mengambilnya, kata Dewi Lestari. Bagaimana? Kau manusia kecil, tanganmu kecil, kakimu pendek. Bagaimana kau bisa menggapai awan-awan itu? Melangkuplah Kiai Baku. Lalu Dewi Lestari menaiki punggung Kiai Baku. Kiai Baku pun bertanya, "Hei, apakah kau sudah menggapai awan-awan itu?" "Belum. Aku mendapatkan batu-batu ya, untuk aku bisa lebih tinggi." "Iya, berapa batu saja tidak akan membuatku kelelahan." Dan Kiai Baku pun bertanya lagi, apakah kau sudah mengambil awan-awan itu?" "Belum. Berapa batu lagi ya?" kata Dewi Lestari. Dan setiap raksasa itu menanyakan, apakah kau sudah mengambil awan-awan itu? Dewi Lestari selalu menjawab belum. Ketika batu-batu itu meninggi seperti gunung dan menimpa seluruh tubuh Kiai Baku pun merasa sesak. Ia pun menanyakan lagi, "Hei, apakah kau menggapai awan-awan itu?" "Belum, aku hampir menggapainya." "Kau diam saja, aku akan jatuh." "Oke, kau cepatlah ambil awan-awan itu," kata Kiai Baku yang menahan rasa sakit. "Iya," kata Dewi Lestari. Kiai Baku bertanya lagi, apakah kau sudah menggapai awan-awan itu? Tetapi tidak ada jawaban. Ia pun bertanya lagi, "Hei, apakah kau sudah menggapai awan-awan itu?" Tidak ada jawaban lagi. Ia pun mulai menggerakkan badannya, tetapi ia tidak bisa. Ia merasa bebannya sangat banyak di tubuhnya. Ia pun menanyakan lagi, "Hei, apakah kau ada di sana?" Tetapi tidak ada lagi jawaban. Ia pun menggerak-gerakkan biar batu-batu yang menimpa tubuhnya bergerak, tetapi tidak sejangkal pun batu-batu yang menimpanya bergeser. Ia pun tertimbun batu-batu yang banyak, dan raksasa rakus itu tewas ditimpa oleh batu-batu yang banyak. Konon penduduk di sekitar hutan menyebut batu-batu yang besar di punggung Kiai Baku disebut Gunung Merapi. Saat gunung itu berguncang, penduduk percaya kalau Kiai Baku yang marah kepada Dewi Lestari. Ketika gunung itu bergemuruh, ia percaya kalau raksasa itu sedang mengerahkan tubuhnya untuk menggeserkan batu-batu yang menimpa tubuhnya. Demikianlah teman-teman, akhir dari cerita Kiai Baku, kita bisa menarik pesan moralnya. Kecerdasan dapat melawan ketamakan dan kesombongan. Walaupun Dewi Lestari tidak bisa melawan Kiai Baku dengan adu kekuatan, ia bisa melawan raksasa rakus itu dengan kepintarannya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Wah teman-teman, bagus banget kan ceritanya? Sekarang Kakak Juli akan memberikan pertanyaan untuk teman-teman yang ada di rumah. Simak dengan seksama ya teman-teman. Tuliskan kembali pesan-pesan dari cerita yang dibawakan Airin tadi. Yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Ini dia kiriman video dari sahabat kita. Selamat menyaksikan. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya kasyapa wa gagawatami, asahmul wajaya wa bihami, itaulana ya yang kaulanami, itaulana lana ya habibana, ya kasyapa ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Bagi teman-teman yang di rumah yang ingin unjuk bakat atau kirim-kirim salam, bisa banget kok caranya. Kirimkan videonya ke nomor di bawah ini ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa menjaga kesehatan ya teman-teman, dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Hari ini sampai di sini dulu. Ahad depan kita berjumpa lagi. Saya Kakak Juli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.